Silakan. Saya Kak Marta ya. Silakan. Ya, siapa yang Bung buka? Riki, Bung Riki. Sorry, Bung Riki. Ya baik. Shalom Bung Usi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dimanapun berada. Salam jumpa lagi kita bersama-sama pada malam hari ini di Zoom Prayer SFGP. Suatu kerinduan, saya juga bisa hadir pada malam hari ini. Udah begitu lama juga tidak bisa hadir. Dan bersyukur berjumpa dengan Bung Usi pada malam hari ini dengan kasih dan sukacita. Saya saat ini posisinya berada di konsistori GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kebetulan memang lagi mobile, saya mampir dulu. Terima kasih banyak untuk segenap pengurus yang sudah menyediakan waktu dan memberi kami kesempatan untuk ikut dalam ibadah ini. Bung Usi dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu ya Tuhan. Ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di saat malam ini Bapa di surga kami boleh berhimpun melalui media Zoom meeting pada saat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama ya Bapa mendengarkan firman-Mu, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Betapa kasih-Nya Engkau yang menyertai kami, menjagai kami, memimpin kami hari lepas hari hingga pada saat ini Tuhan. Kami rindu ibadah malam hari ini Tuhan. Tuhan hadir memenuhi kami. Di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus menghangatkan suasana kami Tuhan, satu dengan yang lain, meskipun kami terpisah di tempat-tempat yang berjauhan. Tapi kami tahu kasih Tuhan menyertai kami semua. Pimpin kami ya Bapa di surga. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Kuduskanlah kami semua yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Agar saat kami beribadah, kami sungguh-sungguh beribadah di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami sehingga segenap pujian dan nyanyian kami naikkan kepadamu. Sungguh naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa juga bagi Bung Pendeta Yosef Rinimase yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menaungi bibir, mulut, dan hatinya Tuhan. Untuk berkata-kata apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati dan bibirnya. Sehingga seluruh perkataan Tuhan, itulah yang memenuhinya dan itu yang disampaikan kepada kami semua. Bahkan siapapun yang boleh bergabung pada saat ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini Bapa di surga, di dalam tangan kasih-Mu. Dari awal mulanya hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami dan penebus kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin. Baik, Bung dan Usi, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita melalui lagu pujian dari pengantar Kidung Jemaat nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu
Baik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Pujian Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur. Baik Bung Danusi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Joseph Rimase, kita sekali lagi angkat pujian dari Kidung Pujian.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kami, menanggung kutuk ganti kami, dan telah membebaskan kami dari kuasa maut masuk dalam kuasa kerajaan Allah. Kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kesempatan bagi kami untuk terus memuliakan Tuhan dengan tubuh, roh, dan jiwa kami, dengan setiap talenta, karunia, maka setiap potensi yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Kami menyadari semua itu milik Tuhan, yang harus kami pergunakan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu merendahkan diri di hadirat-Mu. Mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadirat-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, maupun kami yang mendengarnya. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama saya mohon maaf ya, ini memang Kamis dan Sabtu itu selalu saya ada saja pelayanan sampai malam. Sebetulnya Sabtu memang waktu keluarga, tapi kalau saya di jadwalnya saya harus usahakan. Jadi mohon maaf kalau terkadang tidak bisa ikut. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sejujurnya saat-saat ini ada perasaan sedih sih saya melihat realitas kekristenan pada saat ini. Bukan di antara gereja-gereja atau di antara jemaat, tetapi bahkan di antara hamba-hamba Tuhan sendiri. Yang seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal senior bahkan, menggunakan medsos untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di Korintus sebenarnya ada jemaat yang mengelompokkan diri. Ada yang menyebut dirinya kelompok Apolos, ada yang menyebutkan dirinya kelompok Paulus, Petrus, bahkan ada yang menamakan dirinya kelompok Kristus. Tapi saya pelajari Apolos, Paulus, Kepas, mereka berteman baik. Paulus katakan, kami ini rekan sekerja Allah. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah justru sesama hamba Tuhan yang saling berselisih, dan itu tidak memberikan contoh yang baik. Tahun ini memang saya memasuki 18 tahun tugas menjadi pendeta dan sekaligus mengembalakan jemaat, dan justru masa-masa inilah justru yang saya merasakan pergumulan yang berat di dalam kekristenan. Kalau dulu sebelum jadi pendeta mungkin tidak terlalu banyak pikirkan tentang persekutuan jemaat, tetapi ketika masuk di dalam tugas kependetaan dan juga duduk sebagai pengurus struktural di Gereja Bethel Indonesia dan melihat baik secara intern maupun ekstern, cukup sedih sih, saya harus jujur katakan ini ya, Bapak. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kemarin Mesti Feli hubungi saya dan saya merasa tergerak untuk bagikan satu tema tentang yang akhir-akhir ini memang saya sedang pikirkan, dan saya terus juga membagikan ini kepada jemaat, yaitu bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Kata Kristen memang pertama kali itu kita dengar di Antioquia. Ya, mungkin orang melihat orang Kristen sebagai pengikut Kristus, atau kita lebih kenal dengan kata Kristiano sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau kita mengamati sebenarnya, kalau bicara tentang pengikut berarti Kristusnya di depan, kita di belakang, kita ikut. Ya. Tapi sesungguhnya kekristenan bukanlah sekedar pengikut.
tetapi kekristenan di mana Kristus ada di dalam diri kita. Makanya sebut Immanuel, Elohim. Artinya Allah dekat dengan kita, Allah beserta kita, di dalam kita. Nah, itu seringkali mungkin kita kurang begitu menghayati ini. Sebenarnya sebagai contoh misalnya, kalau kita di rumah misalnya undang mertua di rumah kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang ya mungkin habis mandi pakai handuk langsung ke kamar mungkin biasa kita lakukan, tapi ketika ada mertua mungkin di rumah kita mulai jaga gitu, atau ada orang-orang yang kita hormati, orang tua yang ada di rumah kita. Mungkin kita tidak sembarangan gitu. Nah, kalau kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam diri kita, seharusnya kita tahu bagaimana kita berperilaku. 1 Korintus 3:16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Bukan roh Allah menyertai, roh Allah diam di dalam diri kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah artikel, saya nggak tahu apakah ini kisah nyata atau tidak, karena tidak ditulis di mana. Tapi ada satu kisah tentang sebuah biara yang hampir tutup. Sebuah biara. Kita tahu biara itu tempat para biarawan ya. Mungkin pastor, mungkin frater, mungkin bruder. Dengar kata bruder, mungkin teman-teman dari Ambon pernah tahu kue bruder. Saya baru tahu bahwa sebenarnya itu bukan kue bruder ya, kue beludar. Kalau bruder itu salah satu biarawan. Jadi bruder dan frater dan pastor kira-kira gitu. Nah, ada satu kisah tentang sebuah biara yang hampir tutup. Hampir tutup karena semakin hari semakin berkurang biarawan di dalam biara itu. Sebenarnya para biarawan itu punya tugas-tugas yang penting dan baik juga ketika mereka disupport oleh gereja. Dan kita lihat banyak di antara mereka juga yang ditugaskan di sekolah-sekolah. Contoh seperti biarawati, ada kepala-kepala sekolah Kristen, Katolik terutama yang kepala sekolahnya suster gitu. Nah, itu memang salah satu tugas-tugas, atau mereka juga bertugas sebagai guru, atau mungkin juga mereka menolong dalam hal-hal pekerjaan sosial. Sebenarnya tugas-tugas yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kalau pergi ke Israel ada begitu banyak tempat-tempat yang ya coba dihuni oleh beberapa orang biarawan di situ, dan ya mereka menikmati karena memang tugas mereka berdoa dan lain-lain. Nah, tapi ada satu kisah di mana ada biara yang hampir tutup. Karena penghuninya semakin berkurang dan mungkin sekitar 6 orang begitu. Lalu akhirnya sang pemimpin biara memutuskan untuk meminta nasihat dari ada orang rabi di daerah situ yang dianggap bijak. Dan ketika kepala biara itu menyampaikan apa yang menjadi pergumulan mereka, karena mereka mungkin juga sudah tidak ada dukungan. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tetapi ya biara ini terancam tutup. Ketika kepala biara ini menceritakan pergumulan mereka kepada sang rabi juga sedih, menangis juga. Dia seorang pastor dan dia bilang saya juga tidak bisa menolong, bagaimana menolong keadaan seperti ini. Mereka berdua menangis juga, dan tetapi di akhir dari pertemuan itu tiba-tiba sang rabi seperti mendapat mendapat pengilhaman atau dapat hikmat dari Tuhan. Lalu sang rabi itu menyampaikan kepada kepala biara begini, kamu pulang ke biara dan sampaikan kepada kelima temanmu yang lain bahwa di antara kalian itu ada penjelmaan dari Kristus. Nah, sang kepala biara juga bingung, apa maksudnya ya? Apakah mereka itu adalah Kristus yang datang dalam rupa mereka atau bagaimana? Tapi ya, sang rabi mengatakan itu pada saat mau pulang, dan dalam akhir dari pertemuan mereka berdoa, dan sang rabi bilang, tolong pulang dan kembali
sampaikan kepada kalimat temanmu di sana bahwa di antara kita tuh ada sebetulnya sang rabi bilang seperti Mesias gitu, ya, penjelmaan dari Kristus. Ya sudah, akhirnya kepala biara itu dengan bingung juga, tapi dia pikir ya sudah, ini mungkin karena seorang rabi yang mengatakan, lalu dia pulang dan berdoa dengan para biarawan yang lain. Lalu mereka mulai bertanya, apa kira-kira yang disarankan oleh sang rabi untuk biara kita ini? Lalu kepala biara itu mengatakan bahwa, beliau katakan bahwa di antara kita itu, salah satu di antara kita itu adalah jelmaan dari Kristus. Nah, jadi mereka mulai berpikir, ya, karena ini sang rabi yang berkata, dan mereka mulai berpikir, wah, siapa ya di antara kita yang jelmaan Kristus ya? Nah, tiap hari mereka saling lihat-lihatan begitu. Siapa ya kira-kira? Tapi semakin hari akhirnya mereka mulai berpikir, jangan-jangan mereka sendiri adalah jelmaan dari Kristus. Nah, tadinya memang mereka sering juga kadang-kadang namanya juga biarawan ada saja. Biarawan kan juga manusia, kadang-kadang ada kesal-kesal, ada kata-kata yang juga kasar keluar dan sikap yang mungkin tidak baik di antara mereka. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya akhirnya menjadi berkurang gitu. Tetapi ketika mereka mendengar nasihat dari sang rabi bahwa di antara mereka yang adalah salah satunya adalah jelmaan dari Kristus, dan mereka mulai membenahi diri dan tadinya saling lihat-lihatan, akhirnya mereka mulai berpikir, jangan-jangan kita sendiri adalah, saya sendiri gitu, adalah jelmaan dari Kristus. Lalu mereka mulai benahi masing-masing, introspeksi diri. Nah, kalau saya jelmaan dari Kristus, berarti pola pikir saya harus seperti Kristus. Sikap hati saya harus seperti Kristus. Perkataan saya harus seperti Kristus. Dan perbuatan saya seperti Kristus. Dan akhirnya tiap hari semua keenam biarawan itu mulai berusaha seperti itu, dan ternyata sesuatu yang berubah. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang kasar, sikap-sikap yang tidak apa ya, tidak memuliakan Tuhan lah, kira-kira gitu mereka lakukan. Dan ke depan satu orang datang akhirnya mau bergabung dengan biara ini. Mereka tertarik dengan apa? Dengan sikap yang mereka lakukan di antara 6 biarawan-biarawan ini. Satu lagi bergabung, satu lagi datang. Dan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya biara juga sekalipun bukan gereja begitu, tapi juga tempat di mana orang boleh datang beribadah kan. Karena para biarawan itu juga punya tugas untuk bisa mengajar, bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi biara itu juga tempat di mana orang juga bisa beribadah. Nah, tadinya sudah kosong, orang tidak ada yang datang. Tetapi dengan sikap mereka yang masing-masing membenahi diri supaya memiliki pola pikir, sikap hati, perkataan, dan perbuatan seperti Kristus, terus mereka benahi dan itu terlihat. Setiap orang yang datang dan akhirnya semakin banyak orang datang dan tempat itu menjadi tempat ibadah yang baik di mana orang mulai kasih juga persembahan tempat itu dan akhirnya biara itu tidak jadi tutup. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Saya baca dari ayat yang ke-19 aja ya. Demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Ya, boleh. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kira-kira sampai di situ aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh para biarawan itu sebenarnya itu yang seharusnya dilakukan oleh kita, umat Kristen. Nah, saya percaya kalau kita semua menyadari bahwa Roh Kristus kita adalah sebenarnya, kalau Roh Kristus ada di dalam diri kita, berarti kan Roh Kristus harusnya memimpin pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita. Nah, saya melihat kenapa Tuhan begitu suka ya dengan jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan. Ini jemaat yang luar biasa yang seharusnya menjadi contoh untuk setiap gereja, denominasi apapun gitu.
Seringkali saat ini kita ribut soal jenis ibadahnya, liturginya, nyanyian, tepuk tangan atau tidak. Padahal sebenarnya bukan itu esensi kita bergereja. Yang terpenting apakah kita semua adalah berperilaku seperti Kristus. Nah, kalau semua orang berperilaku seperti Kristus, saya percaya bahwa tidak akan ada keributan di dalam gereja, di dalam rumah tangga juga demikian. Karena semua orang memiliki pola pikir seperti Kristus, sikap hati seperti Kristus, perkataan seperti Kristus, dan perbuatan seperti Kristus. Nah, ini yang seharusnya nampak dalam diri kita sebagai orang Kristen. Jadi kekristenan itu bukan sekedar menjadi pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, saya pernah bertanya kepada jemaat, waktu kalian berdoa, Kristus di mana? Katanya di samping, di dekat. Nah, saya bilang kalau di dekat, kalau kalian pindah berarti jauh dong. Saya bilang Kristus tuh ada di dalam diri kita. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, orang tidak mungkin bisa mengaku percaya Kristus adalah Tuhan kalau tidak ada roh Kristus di dalam dirinya. Tidak mungkin kita mau beritakan Injil sebagus apapun, tetapi kalau orang tidak dijamah oleh Roh Kudus, Roh itu tidak mungkin dia bisa mengaku. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar pengikut Kristus, Bapak Ibu, tetapi kekristenan adalah di mana Kristus diam di dalam diri kita. Makanya Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar hal yang sederhana. Ya, setiap kita yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sesungguhnya ada roh Kristus di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memberi diri kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, sikap hidup kita, perbuatan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kristus, atau mengikuti keinginan daging kita sendiri? Di dalam surat juga kepada jemaat di Galatia, kalau kita baca di dalam Galatia 5, ayat 16, Paulus sudah menjelaskan, maksudku ya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus atau Roh Kristus itu bukan roh yang memaksakan kita. Beda sekali kalau kita lihat orang kerasukan setan. Semuanya seperti setan begitu ya. Semua sikapnya, perilakunya. Tapi Roh Kudus tidak begitu, karena Tuhan itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Artinya sekalipun kita menerima Roh Kudus, punya Roh Kudus di dalam diri kita, tapi Roh itu siap untuk menolong kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, sikap hidup kita akan mencerminkan bagaimana perkataan Kristus, pola pikir Kristus, sikap hati seperti Kristus. Apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28-29 terutama. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu, ketorang orang Ambon, apalagi Betani yang kita pun papa tuh dulu mantan petinju waktu muda, jadi di rumah itu ada sarung tinju. Anaknya kita semua berempat laki-laki, jadi kalau papi saya lihat kita lagi berantem, dia bilang udah naik ring aja. Aku pukul sampai berdarah-berdarah pakai sarung tinju gitu. Dan kita kadang-kadang diajak keras, ngomong keras gitu, itu susah sekali untuk lemah lembut, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Itu tidak mudah. Artinya, tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, hari demi hari kita mau menyerahkan hidup kita, dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semakin hari, pikiran kita, sikap hati kita, perkataan kita, seluruh hidup kita itu, semakin hari seperti Kristus. Dan saya percaya, saya sangat yakin, konflik-konflik yang sering kali terjadi juga dalam rumah tangga, di dalam gereja. Saya sedih juga dulu pernah ikut rapat majelis, ada yang banting-banting meja, aduh saya bilang ini dipimpin oleh Roh Kudus apa roh apa kira-kira. Saya seringkali ngomong dari mimbar, saya bilang di gereja ini namanya rumah kasih. Saya bilang bukan tempat buat orang berantem-berantem ya. Rumah kasih tempat di mana orang hanya saling mengasihi. Dan ya puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan tentang bagaimana diri kita.
Kalau kita sungguh-sungguh mengaku percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, berarti di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, Roh Kristus atau Roh Kudus. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus atau kita mengikuti keinginan daging kita. Nampak sekali jelas apa yang Paulus bedakan. Ketika orang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, yang nampak dalam hidup adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri, tidak gampang emosi. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang nampak adalah keinginan daging kita. Seperti ayat 19, perbuatan daging, banyak percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lainnya. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus atau Roh Kristus yang diam di dalam diri kita, siap untuk menolong kita, supaya kita memiliki pola pikir seperti Kristus, supaya kita memiliki sikap hati seperti Kristus, kita memiliki perkataan seperti Kristus, dan sikap hidup dan perbuatan kita seperti Kristus. Nah, saya percaya kalau 6 biarawan itu bisa memberikan contoh yang baik, sehingga semakin banyak orang di dalam komunitas itu mencerminkan bagaimana karakter Kristus. Dan itu juga tercermin di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka itu disukai Tuhan. Kalau kita melakukan itu, saya percaya bahwa tidak ada konflik di dalam rumah tangga. Tidak ada konflik di dalam komunitas gereja. Tidak ada konflik di mana-mana. Kesaksian itu dimulai dari mana? Kesaksian itu dimulai dari rumah tangga. Saya bersyukur istri saya itu ada Chinese-nya, dan ya saya Ambon asli, Ambon Tulen gitu, tidak mudah untuk menyatukan. Kami boleh membangun pernikahan kami sampai 32 tahun ini. Itu anugerah Tuhan yang besar. Prinsipnya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi selalu ajak istri dan anak-anak, andalkan Tuhan dan beri diri selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu memang awal-awal pernikahan kami memang sempat juga ribut, karena saya masih bawa tabiat saya yang suka ngomong kasar. Tetapi waktu berjalan saya belajar bahwa kita tidak sembarangan ngomong. Ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Dan setiap kali ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, saya cari waktu yang tepat. Kita ngomong dengan baik-baik, kita ngomong, kita sharing, dan kita bisa berdoa sama-sama. Saya percaya itu kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan pikiran kita, hati kita, perkataan, sikap hidup, dan perbuatan kita dipimpin oleh Roh Kristus, Roh Kudus. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, komunitas apapun, termasuk juga, mohon maaf, termasuk juga tidak mungkin ada konflik di dalam grup WA. Karena kita jaga perkataan. Kan tulisan-tulisan di WA kan muncul dari pikiran dan hati kita kan. Dan saya mohon maaf, saya suka lihat juga kali terjadi, bukan di WA grup kita saja, ada banyak konflik sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, saya melihat bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kristus, maka karakter Kristus pun tidak nampak dalam hidup kita. Malam hari ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kristus, supaya pikiran kita, hati kita, perkataan kita, sikap hidup dan perbuatan kita mencerminkan Kristus. Kenapa Tuhan katakan, kamulah garam dan terang dunia. Garam itu nggak banyak ngomong. Ketika dicemplungin di tempat yang tawar, jadi enak. Terang juga nggak banyak ngomong. Ketika kehadirannya di tengah-tengah kegelapan akan menjadi membawa terang. Mulai dari apa? Dengan pola pikir yang baik, sikap hati yang baik, perkataan yang baik, pola hidup kita yang baik. Maka kita menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kita. Di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di dalam komunitas gereja, dimanapun. Kita boleh mencerminkan karakter Kristus. Dan kita menjadi seperti Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pencerahan buat kita. Bukan saja untuk kita dengar, mengerti, tapi kita lakukan
dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan, hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, seringkali kami sering mengikuti keinginan hati kami, keinginan daging kami. Malam hari ini, Tuhan juga berbicara kepada hamba-Mu ini, berbicara kepada kami semua. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup kekristenan kami adalah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, Roh Kristus. Supaya hidup kami itu menjadi terang. Dan orang melihat karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman dalam hati setiap kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih buat penyampaian firman, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Rimase. Biarlah kita terus semakin mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Baik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita mengangkat pujian sekali lagi melalui lagu pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oh, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oh, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Mari Bung dan Uzi kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Mari kita mendukung kegiatan daripada Senior Friends Gerakan Pemuda melalui persembahan yang akan kita berikan. Mari kita memberikan persembahan kita berdasarkan Alkitab ayat dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang mengatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita nyanyi untuk persembahan yang akan kita berikan. Dan di layar Bung dan Uzi sudah tertera nomor rekening atas nama Marta Estrina L. Tobing yang kita boleh membantu mendukung kegiatan daripada SFGP. Mari kita bernyanyi dari pengantar Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan
Langsung Bung Usi ya. Ya baik, Bung Usi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat yang sudah dibagikan. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang penuh dengan rahmat dan setia-Nya, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu pada malam ini Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami justru seringkali tidak menyangkal diri di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam tahun-tahun pelayanan kami Tuhan, kami justru berjalan sesuai dengan keinginan hati kami sendiri. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami diperdengarkan lagi akan firman-Mu, untuk kami boleh melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang sudah lebih dahulu melayani kami, merendahkan dirinya, yang tidak mempertahankan dirinya untuk dan daerah datang merendahkan diri dalam rupa manusia, menderita mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bapa di surga, pimpin kami Tuhan, agar kami boleh hidup sebagaimana Kristus yang sudah melayani dan memberi dirinya bagi kami. Pimpin dan berkati kami Tuhan, untuk kami pun boleh memiliki kasih yang mula-mula, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Berkati kami, sehingga kami Tuhan di masa hidup kami saat ini Tuhan, kami boleh terus melakukan hidup di dalam firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami tidak hanya berkata-kata dalam firman-Mu untuk serupa sebagaimana Kristus, hidup yang bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Berkati Bapak Pendeta Yosef Rimase, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami sungguh boleh diubahkan untuk hidup senantiasa untuk melihat sebagaimana Kristus sudah mengajar kami, memimpin kami, mengasihi kami, memberi hidupnya bagi kami. Begitu juga kami harus membawa karakter Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami Tuhan senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di mana Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada Tuhan, di lingkungan di mana kami tinggal, supaya citra dan gambar Allah itu di dalam Yesus Kristus kami boleh bawa di dalam seluruh keberadaan kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segenap pengurus SFGP yang setia melayani Tuhan di Zoom prayer ini Tuhan. Mereka mempersiapkan akan pelayan orang-orang yang rindu, yang setia untuk memberi dirinya, memberitakan firman Tuhan. Mereka membuat jadwal supaya ada rekan-rekan Bung Usi yang tersebar di berbagai tempat boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Mereka menghubungi satu persatu. Mereka doakan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Engkau berkati segenap pengurus SFGP di berbagai kegiatan yang ada Tuhan. Mereka yang setia melayani Tuhan, Tuhan pimpin mereka, supaya apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati mereka
untuk memberi diri mereka Tuhan melayani di tempat ini. Boleh terus berkobar untuk menyatakan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam pergumulan yang mereka hadapi, di dalam perjuangan kehidupan di mana mereka berada, agar setiap pengurus SFGP Tuhan selalu berpegang kepada akan pimpinan Tuhan. Pimpin mereka dan sertai mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa jenuh ataupun lelah melayani Tuhan. Tapi mereka selalu dikobarkan oleh kuasa Roh Kudus untuk memberi hidup mereka yang mereka miliki saat ini Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua program-program SFGP, secara khusus Zoom Prayer yang secara rutin Tuhan setiap minggu dilakukan. Kami rindu kegiatan ini tidak berlangsung secara rutinitas Tuhan. Tapi kegiatan ini boleh mengubahkan hidup kami setiap kali kami mengikutinya. Dan setiap firman Tuhan diperdengarkan, itu boleh menolong kami Tuhan, untuk kami terus selalu berpegang kepada firman-Mu. Kami serahkan untuk ibadah-ibadah Zoom Prayer pada minggu Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati, sehingga Bung Usi yang sudah dihubungi dan bersedia untuk melayani Tuhan. Demikian juga yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan, sehingga segenap nanti ibadah ataupun Zoom Prayer pada minggu yang akan datang boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk rumah doa yang setiap bulan juga melakukan akan doa, persekutuan doa melalui Zoom. Berhimpun Bung Usi yang setia berdoa kepada Tuhan, mendoakan rekan-rekan yang lain, mendoakan Bung Usi dalam segenap pergumulan yang lain. Engkau juga pakai Tuhan, agar rumah doa tersebut boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami membawa doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bung Usi yang mengikuti. Ayo baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Tuhan, kami sadar tidak mampu kami memahami akan firman. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena firman-Mu lah yang berkuasa, sehingga dunia ini boleh diciptakan. Oleh karena firman-Mu lah kami pun boleh hidup dan ada sampai pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati, supaya setiap Bung Usi yang mengikuti Ayo Baca Alkitab, sungguh mengalami akan kuasa Tuhan. Mereka akan dibukakan oleh visi dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang mengikuti, boleh senantiasa takut akan Tuhan. Sehingga dalam jalan-jalan mereka Tuhan, mereka bergantung penuh kepada Engkau ya Bapa. Pimpin kami, sehingga dalam setiap pembacaan Alkitab, kami boleh menemukan kehendak Tuhan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk program SGP Sahabat Peduli, Tuhan berkati, supaya dalam setiap program ini Tuhan, banyak Bung Usi yang lain tergerak untuk membantu sesama yang mengalami baik kesusahan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan penguatan, membutuhkan doa, membutuhkan kasih. Pakai kami semua yang ada di grup, supaya boleh tergerak. Dan biar Roh-Mu yang kudus Tuhan menggerakkan kami semua, untuk selalu hidup menopang satu dari yang lain, menguatkan satu yang lain, menghiburkan satu dari yang lain ya Tuhan. Sehingga boleh nyata bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang mengasihi Engkau, dan boleh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan juga program-program yang lain, baik fokus group discussion dan juga bikers. Engkau juga berkati Tuhan. Kami mohon padamu juga, biarlah Engkau yang menyatakan program-program mana saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai, mana yang memang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, Tuhan tambahkan, supaya program tersebut makin bertumbuh, makin dibangun, dan tumbuh Tuhan, di dalam grup maupun di dalam kehidupan kami sebagai SFGP yang ada di berbagai-bagai tempat. Engkau berkati,
Sehingga program-program itu Tuhan sungguh membawa dampak, bukan hanya sekedar slogan-slogan yang secara kata-kata begitu menarik, begitu mengagumkan, tapi memiliki dampak yang besar bagi semua pengungsi yang lain yang ambil bagian di dalam grup ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua visi, misi SFGP yang sudah disiapkan oleh pengurus. Kira itu semua Tuhan. Tuhan yang membukakan, Tuhan yang menuntun, agar kami semua boleh melakukannya seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau bawa malam ini Tuhan, beberapa sahabat-sahabat kami, orang tua kekasih kami, Bung Usi, di berbagai-bagai tempat, yang saat ini Tuhan, di dalam sukacita, mereka mengalami akan anugerah dari Tuhan untuk ulang tahun yang genap di dalam minggu ini Tuhan. Yang berdoa menyambut mereka dengan kasih satu persatu. Baik Oma Alca Tumanduk, ibunda dari Bung Johan Tumanduk, dalam usia yang ke-80. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin, sertai, sampai hingga hari tuanya. Berkati ya Bapa, sehingga seluruh kehidupannya di hari tuanya sungguh menjadi teladan bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga besar Tumanduk. Kami berdoa juga bagi Tante atau Usi Erni Patiwayal di Surabaya yang berulang tahun pada tanggal 16. Juga bagi Bung Franz Wenner yang ke-50 di Tangerang. Bagi Usi Fani yang ke-57 pada tanggal 19 Mei kemarin Tuhan. Dan juga bagi berdoa bagi Bung Maksirai Barnaela di Jakarta, juga berulang tahun pada tanggal 19. Kami juga bawa dalam doa Bung Renaldo Natar, juga anak dari kekasih dari Usi Elsa Silahoy yang berulang tahun ke-14, yang saat ini ada di Bogor. Demikian juga kami berdoa dan membawa bagi Bung Carlo Jonas di Makassar, yang berulang tahun pada tanggal 20. Usi Femi Adeline di Bekasi yang juga berulang tahun pada tanggal 20 kemarin. Dan pada hari ini Tuhan, kami bawa bagi Bung Golmar Horas Tagaul, Bung Once Mikael, pada hari ini genap usia mereka 1 tahun bertambah. Tuhan, Engkau yang memberi waktu-waktu hari-hari mereka, bahkan bulan-bulan hingga genap 1 tahun Tuhan. Siapakah kami yang bisa menambahkan 1 hasta saja usia yang kami miliki? Semuanya adalah daripada-Mu Tuhan. Berkati sukacita, usia yang Kau tambahkan. Berkati masa depan mereka. Berkati kehidupan keluarga Tuhan, bersama suami, istri, anak, bahkan keluarga besar mereka. Jadikan mereka boleh melihat di dalam usia yang ulang tahun ini Tuhan, mereka melihat kebaikan, kebesaran Tuhan yang tidak benar berhenti-henti menyertai mereka. Agar mereka Tuhan memberi diri hidup mereka pun bagi Tuhan. Mereka mensyukurinya dalam doa. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan nama Tuhan yang menyertai, menolong, memberkati hingga pada saat ini Tuhan. Kami serahkan segenap Oma, Tante, Usi, Bung yang tadi kami sebut berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Mungkin beberapa Bung Usi yang lain juga berulang tahun, atau anak-anak kekasih, sahabat-sahabat kami yang tidak termasukkan dalam informasi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga berkati mereka, dimanapun mereka berada. Kuatkan dan sertai mereka Tuhan, di dalam langkah-langkah mereka di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan bagi Usi Meltri Yuliana Utaen dan Bung Stepi Martin yang pada tanggal 15 kemarin, ulang tahun pernikahan yang ketiga. Demikian juga kami berdoa bagi Bung Marsal Sediang dan Usi Tarsiska Wiliana Tabang yang ke-6 di Makassar. Tuhan pimpin dan sertai di dalam usia mereka, bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati agar kiranya cinta dan kasih mereka makin bertambah-tambah di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Berkati segenap kebutuhan rumah tangga mereka. Berkati masa depan rumah tangga mereka Tuhan. Pimpin ya Bapa, sehingga dalam rumah tangga mereka sungguh cinta dan kasih Tuhan
senantiasa menyertai mereka hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, membawa segenap pergumulan Bung Usi yang masih dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit. Kami bawa dalam doa dan mohon kepadamu Tuhan, bagi Bapak Pendeta Emerson Siaan yang masih dalam pemulihan di rumah. Terima kasih Bapak Bung Usi yang sudah mengunjungi beliau pada waktu yang lalu. Juga Bung Robert Lesi yang juga menantikan pemulihannya. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, berilah kesembuhan baginya Tuhan. Bagi Usi Adisti, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu menyertai dia. Berkati segala upaya perobatannya Tuhan. Beri dia kesabaran. Kami percaya kuasa-Mu kuasa yang sama. Engkau sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Berkati Usi Adisti bersama keluarganya. Bahkan Bung Usi yang setia menolong dalam kehidupannya Tuhan. Kiranya beroleh kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik Yemima. Minggu demi minggu, bulan demi bulan kami bawa doa Tuhan. Berilah juga kesembuhan baginya. Kami berdoa juga bagi orang tua dari Bung Webi Hukum, ataupun orang tua Bung Fano yang menderita stroke. Tuhan, beri kesabaran, jamah tubuhnya Tuhan. Berkati tangan, kaki, bagian tubuhnya yang mengalami stroke. Kami percaya Engkau sanggup memulihkannya. Berkati keluarga, dan dialah setia berdoa kepada Tuhan. Memohon berkat, anugerah dari Tuhan, agar boleh terjadi untuk pemulihan kesembuhan orang tua yang mereka kasihi. Kami serahkan dan mohon kepadamu. Kami juga berdoa bagi Oma Alce Tumanduk dalam perawatan di rumah, Engkau juga berkati. Pulihkan Tuhan, di hari tuanya, kelemahannya, tenaganya mungkin berkurang, penyakit mungkin datang silih berganti. Tapi kami tahu berkat, kuasa dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan Oma Tumanduk ini. Berkati Bapa, beri juga pemulihan dan kekuatan baginya. Tambahkan sukacita dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi ayah dari orang tua dari Bung WMP Eman yang juga dalam perawatan di rumah. Tuhan, Engkau juga jamah dan berkati. Berikan pemulihan Tuhan. Segenap obat, perawatan, keluarga yang upayakan, doakan. Engkau juga kiranya memberkati dan membuka jalan. Biarlah segenap Bung dan Usi, orang tua kami yang mereka yang sakit pada malam ini, Tuhan, yang kami doakan. Meskipun mereka sakit, tapi kami tahu biarlah mereka pun merasakan Tuhan hadir dekat dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan, bersama keluarga besar, dan kami rindu kesembuhan dari Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kami akhirnya berdoa juga Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur bangsa ini boleh melewati fase untuk pandemi COVID ini Tuhan. Boleh berangsur reda, itu karena pertolongan dan kuasa Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri Kabinet Bersatu, juga semua anggota yang ada di legislatif maupun yudikatif, TNI, Polri, pejabat-pejabat negara yang lainnya, yang menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan bangsa ini Tuhan, yang bertugas di tempat-tempat yang membutuhkan ketelitian, kecermatan. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Juga berkati Tuhan, mungkin dari bangsa ini ada juga orang-orang yang hendak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Belokkanlah Tuhan segenap rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Anugerahkanlah mereka berkat, supaya mereka pun boleh melihat akan kebenaran, akan mereka boleh bertemu dengan Allah yang sejati, sehingga mereka boleh Tuhan menghentikan segenap upaya untuk agar tidak terjadinya kerukunan maupun ketidakrukunan di bangsa ini. Tapi mereka boleh berbalik, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintah yang masih terus melakukan
vaksin di berbagai tempat yang masih ada Tuhan, baik booster maupun vaksin kedua maupun yang pertama. Berkati Tuhan semua injek paskes yang ada, rumah sakit agar boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka sudah kerjakan sepanjang pandemi ini Tuhan, biar mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa kedamaian bagi dunia ini Tuhan. Tuhan juga berkati di berbagai tempat. Kiranya damai dan cinta kasih Tuhan melalui pemimpin bangsa yang Tuhan pakai boleh terjadi satu dengan yang lain. Berkati di setiap belahan dunia ini Tuhan. Jauhkan dari segala pertikaian. Jauhkan dari segala permusuhan Tuhan. Berilah hati yang rukun. Berilah roh-Mu Tuhan menyertai setiap pemimpin bangsa sehingga mereka menjadi alat Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi bangsa dan negara mereka di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk persembahan yang kami berikan baik pada saat ini maupun nanti. Kami mohon Tuhan memberkatinya sehingga persembahan itu Bapa itu boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk memajukan akan pelayanan di SFGP ini. Pakailah persembahan yang kami berikan kepadamu untuk menjadi persembahan yang boleh dipakai untuk meneruskan pelayanan di SFGP ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami hari ini. Sebentar kami nanti akan berpisah Tuhan, satu dengan lain. Pimpin dan sertai kami di dalam istirahat kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat malam Bung dan Usi semua yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin membawakan sesuai dengan slide yang ada, yang tampilan di device Bung dan Usi semua, Warta SFGP. Di antaranya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bung Pendeta Yosef Ririmase yang sudah membawa ataupun memberikan renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Jadi seperti Yesus yang terambil dari Galatia 2 ayat 20a. Kiranya renungan yang sudah dibawakan oleh Bung Pendeta Yosef itu boleh tertanam di dalam hati kita semua ya Bung dan Usi, supaya hari demi hari yang Tuhan berikan dalam anugerah hidup ini boleh kita pakai seperti biksu-biksu tadi ya, seperti yang ada di yang ada di cerita tadi. Sehingga kita senantiasa hari demi hari juga boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kepada Bung Pepeng, Sven Pasak di Medan yang sudah menuntun kita dengan liturgi sepanjang kegiatan ibadah malam hari ini. Juga Usi Unik, Suryani Gea yang ada di Batam, terima kasih sudah menuntun kita juga di dalam pembacaan Mazmur tadi yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Begitu juga yang terakhir dengan Bung Ricky Besi di Palembang yang telah berdoa membawa kita dalam doa syafaat tadi. Terima kasih Bung Ricky. Kiranya doa yang kita naikkan bersama-sama yang dipimpin oleh Bung Ricky ataupun kita semua yang ada di rumah masing-masing senantiasa diberkati Tuhan dan Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendaknya. Juga buat berterima kasih untuk Usi Marta dan Usi Leli yang menjadi host malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan hostnya. Serta terima kasih juga untuk Bung Usi yang boleh hadir dalam ibadah malam hari ini. Ada Usi Rina, ada Bung Alpinus Walo
ada Bung Rudi Sigar Surabaya, ada Bung Webi di Bali, ada Usi Pepi, Bellatrix Bogar, ada Usi Friska, Bung Johan dan Usi Meske di Ciputat, dan juga Om Boy ada di Depok. Terima kasih untuk kehadirannya. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan warta selanjutnya Bung Usi terkait dengan masih ibadah Zoom Pray. Zoom Pray untuk minggu depan ini sebetulnya tukaran. Minggu ini tukaran nih antara Jambi, Palembang, Medan, tukaran dengan Jatim. Seharusnya Jatim minggu ini. Cuma karena Jatim ada kegiatan, diundur Jatim menjadi minggu depan, tanggal 28. Makanya diambil alih minggu ini oleh Jambi, Palembang, dan Medan. Jadi Jatim tanggal 28, lalu di minggu selanjutnya di awal Juni tanggal 4, kita akan dilayani oleh SFGP dari Jakarta Selatan. Ya, Bung dan Usi yang hadir malam hari ini, tolong menjadi itu juga, menjadi agen-agen juga ya, menghadirkan rekan-rekan yang lain supaya ibadah Zoom Pray kita ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Supaya kesaksian-kesaksian mungkin penyampaian kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu juga boleh mengubahkan hidup kita semua, Bung dan Usi, khususnya dalam pola pikir tadi ya, supaya kita maju, bukannya kita mundur. Lalu yang selanjutnya ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan ibadah ini, tadi ada satu rumpun persembahan yang sudah kita lakukan. Sampai dengan hari ini, info dari koordinator Zoom Pray, uang persembahan yang terkumpul di angka 7,5 juta. Puji Tuhan ya Bung dan Usi, karena uang persembahan ini dikelola oleh koordinator kegiatan yang ada, terutama untuk kegiatan Zoom Pray dan juga rumah doa bagi untuk tanda kasih pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Khususnya pendeta ya, kalau SFGP tidak. Jadi tanda kasih yang kita berikan hanya khusus untuk pendeta saja. Lalu selanjutnya terkait persembahan, Bung Usi Leli boleh bantu ditayangkan tadi Usi, slide yang persembahannya, boleh Bung Usi catat supaya kalau mau persembahan, sebetulnya persembahan itu bisa kita berikan di dalam kegiatan ibadah langsung saat ini, atau bisa kita rapel di akhir bulan, kita storkannya ke rekeningnya Usi Marta. Nah, Bung dan Usi boleh screenshot atau difoto nomor rekeningnya Usi Marta. Jadi setiap kita melakukan persembahan dalam ibadah boleh langsung diberikan atau boleh dirapel di akhir bulan. Seperti itu, Bung Usi. Jadi di nomor rekening BCA nomor 6340378 atas nama Marta Esterina L. Tobing. Terima kasih Usi Leli. Dan yang terakhir Bung dan Usi, kegiatan seperti tadi sudah didoakan juga, setiap 1 bulan sekali kita ada kegiatan rumah doa juga. Rumah doa itu kita hanya menaikkan pujian, lalu kita berdoa. Ada 3 pokok doa yang didoakan oleh masing-masing petugas, diselingi oleh puji-pujian, dan juga ada ruang break room yang kita setting untuk di mana kita bisa saling mendoakan di dalam kegiatan ruang rumah doa itu. Semua anggota yang hadir boleh saling mendoakan, nanti kita bagi di dalam break room tersebut. Dan juga ada pemutaran video inspirasi. Inspirasi mungkin kita bisa diingatkan dengan video itu bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Itu saja Bung dan Usi, warta yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Pendeta Yosef Ririmase, Bung Sven Pasak, Bung Ricky Besi, dan juga Usi Unik yang sudah melayani kita malam hari ini, ditemani oleh host Usi Marta Tobing dan juga Usi Leli. Tuhan memberkati, selamat malam, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih Bung Dani. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Sebelum kita nantinya menerima doa berkat dari Pak Pendeta, kita mengangkat pujian dari satu pujian.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk menolong kita. Menolong kita dalam menghadapi tantangan hidup, pergumulan hidup seberat apapun. Sebab itu mari kita persembahkan seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Roh Kristus sendiri yang akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup seberat apapun di dalam setiap profesi hidup kita. Arahkan hati kepada Tuhan, kembali dalam kehidupan kita untuk Ibu Martha Tobing, si Bellatrix, Bogar, Pak Dani, Aribas, Bung Johan, Komando, Bu Riki, Besi, Bu Unik, Suryani, Kea, Bu Valerie De Fretes, Pak Alvidus Palo, Pak Boylun, Bu Friska Sitorus, Bu Meiske Tumanduk, Pak Rudi Sigar, Pak Sven Pasak, dan Pak Webi Hukum. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih, Pak Terima Pendeta. kasih. Terima kasih. Mantap. Ya, Ya, sama-sama Pak. terima kasih Bung Danusi semuanya. Makasih Bung Pepeng, makasih. Sama-sama. Pendeta Oce, makasih. Ya, Bung terima Riki, kasih makasih. teman-teman semua. Usi